Selamat datang di podcast pertama gue, namanya BGBP, Bro Gamal Bongkar Pikiran. Tamu pertama gue ini namanya Benix. Benix ini merupakan seorang konten kreator yang ngerti saham luar dalam. Dia juga gue lihat sebagai aktivis UMKM dan juga terlihat sangat nasionalis karena setiap bikin video selalu pakai batik. Dan bisa gue bilang ini orang punya nyali, ini orang punya biji. Nggak sedikit tokoh-tokoh digoblok-goblokin sama dia. Halo Bro Benix. Halo Bro Gamal. Ini thank you udah mau datang nih. Thank you udah ngundang. Boleh gue koreksi gak sedikit tadi? Oh silakan. Kita bukan content creator, kita bukan YouTuber, kita investor. That's it. Gitu loh. Tapi juga content creator kan? Iya, mungkin bisa bilang ya. Tapi gue gak bilang gue content creator sih. Karena kalau content creator itu menurut gue pribadi ya, orang mengandalkan penghasilan dia dari kontennya. Jadi dia profesional content creator. Kalau kita mengandalkan penghasilan kita dari investasi kita. Ben, lo ini siapa sebenarnya? Lo hedge fund? Kita kelola duit sendiri, kita kelola duit orang lain juga. Kita kelola juga duit entity, perusahaan di dalam maupun dari luar negeri juga. Gitu. Jadi gue investor, tapi kalau kita tanya, lu ketemu gue misalkan 10 tahun yang lalu, gue pengacara, gue lawyer. Jadi gue lawyer selama 5-6 tahun, terus kemudian gue pensiun. Gue masuk ke dunia digital, gue kerja buat beberapa perusahaan top dunia lah, Tencent tuh perusahaan internet China, sama Gojek, sama Astra dan lain sebagainya gitu loh. Terus kemudian gue memutuskan gue mau pensiun, gue jadi investasi lah, investor. Lama ketagihan, kok enak banget ya investasi ya. Nah itulah yang kita lakukan. Sampai detik ini gue ketagihan jadi investor. Terakhir lo kerja berarti di Gojek yang lo ceritain itu ya? No. Terakhir gue Chief Digital Officer di Astra Group. Dia punya anak financial arm namanya Astra Financial Services. Lo tau Toyota segala macam. Jadi Astra punya grup otomotif, punya grup infra, punya grup properti, punya grup tambang namanya United Tractor, UNTR kode sahamnya. Dan lain sebagainya. Nah gue under Finsernya. Dulu kalau lo tau ada Bank Permata itu punya kita juga ya. Ada asuransi Garda Auto itu kita punya juga. Leasing ada FIF itu punya Astra juga. Nah gue under Astra, asuransi Astra. Salah gak kalau gue bilang lo aktivis UMKM? Kelihatannya gitu di konten-konten lo. Enggak, gue bukan aktivis UMKM. Tapi lo sangat support isu-isu yang nguntungin UMKM gitu kan? Enggak juga. Gue hanya akan mendukung hal-hal yang menguntungkan bagi investor di ASG. Lo ini banyak ngeramalin saham Anu bakal jadi gocap, saham itu bakal jadi gocap. Ini kan sering kejadian itu ya, sering tebakan lo bener nih. Bukan sering, pasti. Oke. Dengan kemampuan kayak gitu berarti lo pasti tajir dong. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Itu kenapa lo gak mau dibilang content creator? Gak mau gue. Karena AdSense lo gak berguna buat lo. Ogah gue asli. Karena sampai detik ini YouTube gue itu minus. Nombok gue harus bayar sih yang pegang kamera, sound editor, video editor segala macam sampai detik ini nombok. Nomboknya bukan 10-20 juta ya. Gue nih orang awam di dunia persahaman lah. Gue pernah lihat di internet ada metode macam-macam. Salah satunya adalah metode perbintangan buat memprediksi harga saham. Itu menurut lo realistis atau another bullshit? 1000% tipu, scam, hoax. Jualan aja? Jualan apa ya? Misalnya jualan course kah apa gimana? Gue nggak tahu sih, gue nggak dalam sampai sedalam. Tapi itu nggak masuk akal menurut lo? Yang gue tahu investasi kan investasi bisnis ya. Kan Bro Gamal ada usaha kosmetik ya. Ketika Bro Gamal mau jualan deodoran misalkan, Bro Gamal pasti udah hitung satu orang kalau sekali ngoles itu 3 kali oles atau 5 kali oles sih. Realistis. Satu botol harganya berapa? 16.000. CO guysnya berapa? 7.000. Oh gue bisa punya margin berapa? Ketika lo mau invest lo akan hitung itu. Tapi kalau ada yang tanya Bro Gamal, gue mau bikin produk baru nih, namanya krim jempol kanan, khusus untuk jempol kaki sebelah kanan nih. Lu mau nggak invest di perusahaan ini, Bro Gamal? Terus lu bilang gini, bentar ya Ben, gue lihat dulu nih rasi bintang Uranus apakah sedang berdempetan dengan rasi bintang Merkurius. Kan nggak mungkin ya lu nanya begitu ya. Tapi kan banyak orang-orang yang mau nikah pun ngelihat tanggal lahirnya dulu, primbonnya dulu, dan macam-macam. Itu nyata di kultur Indonesia paling nggak gitu. Ya. Jadi kalau gue, ya itu sah-sah aja lah, orang mau pernikahan ya acara adat segala macam itu sah-sah aja lah. Gue nggak mau masuk ke sana karena gue nggak ahlinya. Gue akan berbicara sesuai dengan keahlian gue, yaitu di bidang investasi. Ketika kita bicara investasi,
Kita akan belajar dari orang yang sudah membuktikan track recordnya dengan panjang, bukan 10-20 tahun ya, tapi 40 tahun, 50 tahun. Ada Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Ray Dalio, and so on. Nggak ada satupun yang pakai metode rasi bintang Uranus bertemu Merkurius. Itu menurut gue bullshit. Tapi lu tahu bahwa ada metode itu di Indonesia? Gue nggak tahu sih, tapi pernah dengar aja gitu. Oke. Gue juga. Lu nggak mention bro? Apa? Karena dia punya pasukan bayaran tuh banyak. Dia bisa cari istri lu siapa, anak lu siapa, karena kita udah sering diteror dari bala tentaranya mereka. Lo sering bahas dia? Gue nggak sering bahas dia, cuma kalau ada yang nanya gue akan jawab kayak gini kan gue nanya. Oke. Ya. Ternyata nggak seneng gitu. Oke. Gue mau bahas dikit soal ini nih. 3-5 tahun ke belakang tuh. Di Indonesia itu kan sempat ngetren startup. Semua dibilang startup nih, mau bisnis teknologi, mau bisnis fintech kah, sampai jual gorengan pun itu startup pada zamannya gitu ya. Baru tahu ada jual gorengan startup. Ya semua orang bilangnya begitu. Dan ya valuasinya gila-gila. Pokoknya di labelin startup pasti valuasinya itu wah keren lah. Yes. Contoh Tanihub nih, kita nggak ngomongin dia bahkan profitable apa enggak, tapi valuasinya udah gila-gilaan kan. Betul. Tapi yang lebih aneh adalah ada yang jual gorengan. Katakanlah pisang goreng gitu. Tapi diinvest sampai dengan valuasi ratusan miliar. Gue baru nggak nih, dia mau arah kemana nih? Iya. Ini benar-benar tahun politik nih. Gue sebagai orang awam aja sih. Maksud gue, kok bisa? Nggak bisa bro. Gue jawab dengan akal sehat itu tidak mungkin. Tapi itu nyata. Ya, tapi itu nyata, bisa kejadian. Jangankan itu, ada yang jual atmosfer. Iya. Startup Indonesia jual atmosfer, lo tahu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti lo akan tahu 3 tahun lagi. Anak menteri ada di situ. Gue nggak mau bilang, tapi itu udah kejadian nyata. Jadi ya itulah realita dunia di investasi di Indonesia, yang nggak ada 100% jahat, nggak ada 100% malaikat. Ya apalagi orang-orang besar di luar sana yang punya kepentingan politik atau kekuasaan. Kita sebagai rakyat jelata bukan siapa-siapa. Kita bukan anak jenderal, bukan anaknya Lim Sholong. Yang lu bisa lakukan adalah memetakan bagaimana apa yang mereka lakukan itu bisa menguntungkan lu. Itu sih. Jadi kalau ditanya tadi soal valuasi yang goreng-gorengan itu, menurut gua nggak realistis, ya gua nggak realistis. Gitu. Betul. Misalnya lu mau nyambung apa lagi? Ya maksud gua tadi kan dia kan sebenarnya nggak ngerugiin kita kan. Toh dia nggak IPO. Ini kan cuman investasi perusahaan pribadi aja. Cuman kenapa tuh sampai ngetren begitu banget? Apa emang ada udang di balik bakwan atau lo bilang nggak mungkin kan? Iya. Jadi karena kita investasi ya, kita akan berhubungan dengan hal-hal yang logis dan rasional. Ketika gue melihat ada sesuatu hal yang udah di luar akal sehat dan tidak rasional, gue udah tinggalin aja, gue nggak mau pikirin, ambil pusing itu. Ada apa sih di belakangnya, gue gak akan ambil pusing. Lain cerita kalau dia perusahaan publik. Baru lo akan. Gue akan, sampai dalam kita akan kulitin. Karena ketika sebuah perusahaan berani bilang gue adalah TBK, berani bilang gue menggalang dana publik, ya dong. Artinya dia ada kewajiban kepada publik, masyarakat luas. Mereka ada tanggung jawab untuk terbuka memberitahu siapa mereka, bisnis seperti apa, dan laporan keuangannya, laba ruginya, asal produknya seperti apa. Itu 100% harus dibuka kepada publik. Gitu loh. Kecuali kalau perusahaan privat itu diinvest oleh BUMN atau perusahaan terbuka lainnya, baru lo harus kulitin gitu ya. Betul, gue merasa di situ kita ada kewajiban untuk ikut. Kenapa? Karena duit BUMN itu duit rakyat. Oke. Tapi kalau seandainya perusahaan yang gak ada hubungan dengan kita gitu ya, menurut gue pribadi, gue gak terlalu lihat itu terlalu penting lah gitu loh. Kenapa? Karena dalam satu hari kan cuma ada 24 jam ya. Dalam 24 jam mungkin kita 9 jam tidur. Lo gak mempelajari itu sebagai studi kasus kah? Lo kan juga investor nih. Maksud gue itu karena investornya gemblung, investornya emang ngaco aja atau gimana maksud gue gitu? Ada. Jadi ketika lu fundraising pertama kali, yang pertama kali lu incar adalah 3F. Jadi dana di seed round atau round pertama kali ketika lu fundraising, 3F pertama dari friends. Jadi yang kedua dari family, pasti orang-orang terdekat yang support ketika lu butuh dana mau bisnis apapun itu. Yang ketiga dari fools gitu bro, orang idiot. Jadi itu, lu bisa tarik dana dari temen, family, atau orang idiot. Yang mungkin dia masuk kategori yang ketiga yang idiot, memang gak tahu. Tetapi dalam konteks investasi perjalanan gue ya, gue pun dalam gue berinvestasi,
Dulu ketika gue mulai usaha gue juga gue pinjam duit dari keluarga gue. Jadi gue memang betul-betul lakukan yang 3F itu. Now, dalam perjalanan gue sampai hari ini, gue melihat ada kalanya pun ketika gue mau berinvestasi, gue udah tahu perusahaan ini bakal rugi bro. Gue udah tahu perusahaannya jelek, direkturnya pun blow on gitu ya. Kalau gue invest, gue pasti rugi. Now, tapi gue tetap taruh duit. Terus gue ditanya sama teman-teman, Ben lu kenapa mau masukin duit lu ke situ gitu? Kan menurut lu perusahaan ini bagus nggak? Menurut gue sih nggak bagus. Menurut lu rugi nggak? Menurut gue pasti rugi. Tapi apa? Yang gue invest itu bukan duit gue. Yang gue invest adalah relationship-nya. Karena dia anak dari seseorang yang menurut gue anak dari seseorang ini akan kemungkinan menduduki jabatan tertentu di sebuah negara, tentunya bukan Indonesia gitu ya. Gue berharap relasi gue dengan bapaknya akan baik gitu. Jadi walaupun pasti loss, gue tetap invest karena gue melihat gue akan terima benefit lain gitu loh. Oke, cukup sih, cukup terjawab lah. Pertanyaan selanjutnya nih, ini gue nanya ke lo berdasarkan tema-tema tentang usaha juga banyak nih. Zaman sekarang itu banyak banget CEO, nggak yang UMKM, nggak yang perusahaan besar, itu pada demen jualan kemiskinan pribadinya, balap-balapan pengen jadi mantan orang susah gitu loh. Termasuk ya di video lo gue lihat Yusuf Hamka gitu, dia kan bilang saya dulu sedih begini, sedih begitu. Di TikTok pun juga banyak UMKM yang gue dulu makanin tulang ayam lah, gue dulu bagaimana begitu. Apa sih tujuannya? Apa untungnya kalau kita sebagai CEO perusahaan gitu ya, kita dulunya susah gitu, pada balap-balapan itu orang? Gue nggak pernah tahu ya, karena gue nggak pernah ketika gue jadi CEO pun jualan kemiskinan gitu. Gue nggak kepikiran metode itu ya. Kalau memang viral berarti efektif dong metode itu. Most likely karena people itu seneng kisah cerita dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi someone. Basically cerita itu adalah yang paling seksi untuk dijual. Lu suka baca komik gak bro? Iya. Komik favorit lu apa? Dulu gue bacanya sih keren Shinchan kayak gitu-gitulah. Yang paling modern apa yang baru-baru ini? Nggak ada sih. Serius? Nontonnya anime aja kalau zaman Doraemon sekarang. enggak ya? Doraemon kan udah nggak modern ya. Udah nggak modern? Udah gak modern. Naruto lu suka nggak? Enggak, gue nggak nonton. One Piece lah. One Piece lah. Oke, kita ambil contoh One Piece lah. One Piece itu bermula dia dari bajak laut yang dodol. Dia nggak ngerti apa-apa, berenang aja nggak bisa gitu loh. Zero. Orang kampung pakai topi jerami. Tapi kemudian dia menjadi raja bajak laut, mungkin menjadi salah satu bajak laut paling hebat. Ceritanya laku nggak? Laku. Karena dia mulai dari zero. Nah, kita dibangun dengan cerita-cerita seperti itu because the majority of people is actually not coming from royal family. Sorry, jadi bahasa Inggris. Mereka nggak datang dari keluarga bangsawan atau keluarga raja atau presiden atau pengusaha kaya raya, enggak. Mayoritas orang ya lahir dari mungkin dari bidan, mungkin dari rumah sakit biasa. And ketika mereka lihat story-nya si One Piece atau Naruto, ninja kecil nggak bisa apa-apa, jurus ninja pun nggak tahu, mereka senang lihat itu orang yang dari zero terus menjadi someone. Nah, ini ditulis dengan buku yang paling bagus namanya Peter Thiel ya, investor hebat, investor pertama Facebook. Dia invest $500,000, naik 1,000 kali lipat kemudian. Untung di dia. Nah, dia bilang apa? Dia punya buku Zero to One. Itu yang paling penting. Gini bro Gamal, lu punya duit, lu mau invest di brand Johnny Cream untuk minyak pelumas, krim pelumas Johnny. Oke. Dia bilang sama lu gini, bro, lu invest aja di Johnny Cream. Hari ini penjualannya 2 juta, tapi tahun depan bisa 4 juta botol. Atau lu mending investasi di botol biru. Hari ini penjualannya 2 juta, besok bisa 20 juta. Berarti naik 10 kali lipat bro. Atau invest di botol ini. Hari ini penjualannya 0. Tahun depan mungkin bisa jadi 1. Menurut lu bro, mana yang peningkatannya paling banyak? Lu mau taruh duit lu di mana? Itu kan konteksnya investasi ya. Bisnis. Tapi kalau konteksnya tadi kayak ngelihat orangnya, buat apakah orang jadi beli produknya maksudnya gitu? Orang ketika membuat keputusan untuk membeli menurut gue lebih berdasarkan hal emosional, psikologis. So you have to get into the psychology first. Karena kebanyakan orang gak beli produk bro. Gue rasa lu lebih tahu dari gue. Karena lu orang produk, menurut gue lu tipe orang manusia produk.
kalau di perusahaan startup dulu kita misalkan di Gojek atau di Oyo, kita punya CPO, Chief Product Officer. Ada CTO, Chief Technology Officer. Gue CDO, Chief Digital Officer. Now, satu hal yang kita ketahui bareng-bareng adalah orang tidak pernah beli produk. Orang akan beli emosi yang ada di situ. Nah, itulah yang kemudian orang-orang harus bisa jual. Lu punya handphone, misalkan lu beli iPhone. Gue yakin lu mau beli iPhone 13 apa 15 apa iPhone 2000 sekalipun ya. The majority of things that you're gonna use maybe cuma WhatsApp, email, Instagram, udah. Nggak peduli iPhone seri berapa gitu loh. Tapi lu tetap upgrade terus tuh handphone itu. Sama-sama aja yang lu bakal pakai. Kenapa? Karena lu beli emosinya. Emosi bahwa ketika gue beli itu gue menjadi cool, gue menjadi keren, gue tambah hebat, gue udah sukses, and so on and so forth. Berarti kalau direktur perusahaan terbuka bilang dia dulunya susah, itu harapannya orang bisa beli sahamnya gitu. Banyak agendanya bro. Kalau di dalam kita konteksnya investasi, investasi kan sangat luas. Ada ya bisa karena lu ada agenda politik. Karena bentar lagi pemilu 2024, lu butuh dana publik atau lu butuh simpati publik, lu butuh posisi tawar. Sehingga lu bangun massa supaya lu punya posisi tawar. Most likely bukan lu sih yang sebenarnya orang di belakang lu yang perlu. Bukan lu gitu loh. Karena kalau orang yang benar-benar punya duit, sekali lagi orang yang benar-benar punya duit ini bukan 1-2 triliun, yaitu duit receh ya. Orang kalau punya duit 1.000 triliun, 500 triliun, nggak akan mau mukanya masuk ke ruang publik. Kalau bisa dia bayarin orang, programmer untuk deletein muka-muka dia yang ada di Google. Gue tahu tuh orang Singapura bisnis minyak tuh, hobinya bayarin programmer buat deletein muka dia. Jadi kalau lu search namanya pun di Google nggak nongol. Oke, berarti ada kepentingan lain ya. Lanjut ke topik lain nih. Gue sering dengar lo bilang bahwa lu orang yang tradisional dalam hal investasi nih ya. Ini itu maksudnya lu bener-bener konservatif sampai nggak mau mempelajari hal baru kayak kripto dan lain-lain, atau satir aja atau cuman sarkas doang gitu. Dan lu bilang lu juga nggak suka trading, lu nggak suka trader kan? Anti malah. Ini masalahnya lu yang tahu bahwa trading itu nggak bagus atau emang lu yang nggak ngerti aja karena lu saking konservatifnya gitu, lu nggak belajar hal-hal baru. Oh iya, jadi ada dua hal nih. Pertama soal tradisional. Gue orang tradisional dalam artian banyak orang itu seneng pakai iPhone, seneng nonton Coldplay. Gue tradisional, gue kolot, gue senengnya menghirup oksigen. Jadi itu hal yang pertama. Nah yang kedua tradisional adalah ketika gue berinvestasi, gue orang yang kolot. Jadi kita misalkan gue mau beli sahamnya United Tractor, dia punya tambang emas di Sumatera Utara, mau buka lagi katanya di Kalimantan Tengah. Oh, ini viral nanti video lo, karena lo tahu gue lagi ngasih kode. Ada apa gitu loh? Karena gue harus lihat betul nggak dia beli tambang itu, betul nggak ada izinnya, betul nggak ada Caterpillar di sana. Caterpillarnya yang berapa? Apakah PC 1000, PC 2000, PC 3000? Dari situ kita bisa tahu berapa banyak raupan yang bisa diambil oleh alat-alat mereka. Jadi gue investor tradisional, gue harus datang, gue harus lihat, gue harus rasakan kalau ada produknya, gue harus testing. Baru gue bisa memutuskan gue mau beli sahamnya. Gak mungkin gue mau mengambil keputusan investasi hanya karena gue lihat candlesticknya, buy sell ordernya, order booknya, apa kata bandarnya, apakah ada bintang-bintang di langit, gak mungkin gitu loh. Gue tradisional, gue menolak hal-hal yang menurut gue tidak rasional. Jadi kalau anak zaman sekarang kalau mau beli saham, dia akan lihat dulu membentuk pola apa gitu. Dia akan lihat dulu bintang-bintangnya seperti apa. Karena mereka aliran modern. Akibatnya apa ya? Mereka tambah miskin gitu. Ada orangnya juga di luar tuh. Karyawan gua, dia punya tetangga sampai rugi, duitnya pun pinjem online, jadi udah rugi sampai 2 kali 3 kali lipat. Sampai duit bapaknya juga dijualin. Mobil bapaknya pun digadain buat bayar dia main forex atau main kripto dan sebagainya. Jadi menurut gue itu hoax. Nah yang kedua, jadi gue di sisi itu gue tradisional. Yang kedua dari sisi lo ngomong kripto misalkan. Iya. Lo ngerti nggak gitu? Iya. Menurut gue kripto is total scam. Total scam gitu loh. Kenapa? Selama dia tidak bisa jadi alat tukar, selama dia tidak diakui oleh negara, selama dia tidak punya sovereignty, itu cuma dimanipulasi oleh orang yang bisa menciptakan kripto. Ya gue aja bikin sendiri, gue sebagai tinggal bayar server. Mungkin paling habis 2M bikin server, generate minting coin, promosiin koin-koin gue, Benix coin gitu loh. Tapi buat apa gitu loh? Ya cuma buat nipu-nipu orang aja, buat download duit nanti ditransaksikan. Tetapi utilitiesnya nggak ada.
Kalau yang ada? Beberapa ada ya, mungkin kayak Ethereum ya atau Bitcoin. Ya itu bisa lu taruh, tapi lu jangan mindsetnya sebagai seorang investasi sih, menurut gua enggak. Kalau lu pakai itu alat tukar di dunia digital ya sah-sah aja. Tetapi kalau lu pakai itu sebagai alat mata uang atau lu pengen itu jadi investasi, menurut gua salah total. By the way, ini gue berangkat dari orang yang teman baik gue itu triliuner dari kripto, namanya Bitcoin. Triliuner. Gue udah pernah bikin videonya, gue main ke rumahnya, mobilnya ada banyak. Mobil banyak itu bukan 10-20 biji ya bro. Artinya ada ribuan gitu kan. Kalau beli apartemen, Ben gue mau beli apartemen ini. Gue nanya lu mau beli unit berapa? Oh enggak Ben, gue mau beli tower ini nih. Tower A atau tower B yang kita harus beli ya. Ah ini nih. Jadi benar-benar orang yang kaya dari Bitcoin ya, bukan cuma beli Ferrari Lamborghini kayak gitu. Enggak. Itu temen gue. But mentalitasnya mentalitas investor. Kenapa? Karena dia udah collect itu dari harga $1. Satu koin Bitcoin itu $1, $2. Dia beli terus, dia sampai dicerain sama istrinya. Karena istrinya bilang, lu goblok banget jadi manusia. Terima gaji malah lu beli Bitcoin, terima gaji malah lu beli Bitcoin. Siapa yang tahan lihat istri? Zaman itu harga Bitcoin nggak nyampe 50.000 kali rupiah ya. Dicerain sama istri. Tapi dia mentalitas investor. Jangka panjang dia tahu Bitcoin akan menjadi utilities. Orang mungkin akan di next masa depan ya. Orang mungkin bisa beli mobil pakai Bitcoin. Orang mungkin bisa beli rumah pakai Bitcoin apa segala macam. At the end of the day ya dia jadi kaya banget. Tapi trader beli hari ini jual nanti sore. Beli jam 10 jual jam 12. Ya nanti nggak tahu apa yang dia beli gitu loh. Itu bahaya. Tapi lu nggak bisa memungkiri kan bahwa profesi trader ini ada dan nggak semuanya cut loss. Banyak yang untung, ada juga yang kaya bahkan lebih dari lo gitu. Oh, gua rasa 90% cut loss. Tapi ada yang benar dong. Sampai detik ini gue nggak pernah ketemu yang benar. Lo nggak pernah ketemu? Nggak ketemu. Nah lo ngeliat teman lo itu tajir dari kripto, lo dari sendiri Bitcoin. Dari Bitcoin, lo sendiri invest juga? Enggak. Karena lo nggak ngerti mungkin. Karena bisa dibilang gue nggak ngerti atau gue nggak mau mengerti, karena gue bukan spekulator. Kita investor. Ketika gue beli sesuatu, gue tahu secara presisi. Tadi kan lo bilang gue bisa gampang nebak ini saham bakal gocap, ini saham bakal 72, ini bakal 82. Berlaku sebaliknya juga, gue bisa tahu ini saham bakal dari 100 naik jadi 300. Dari 1000 bakal jadi 5000. Fakta berulang kali terjadi. Kenapa? Karena kita investor. Ketika gue beli, gue udah tahu secara presisi dalam 3 tahun dia bakal jadi apa. Presisi. Bitcoin, Ethereum, apalagi Ripple and so on gitu ya. You don't know what it's gonna be. So it's pure speculation. Tindakan spekulasi itu adalah judi. Gue adalah investor, gue bukan spekulator, gue tidak berjudi. Gitu. Kalau one day bisa lo cek, baru mungkin lo pertimbangkan. Mungkin ada satu kata-kata yang bagus dari teman gue, Direktur Bank Indonesia. Ben, menurut gue trader tuh goblok. Oh iya, gue sih setuju. Terus menurut gue Bitcoin atau kripto punya masa depan. Menurut gue enggak Pak, menurut gue enggak ada masa depan. Kecuali ada regulasinya, diakui oleh negara. At that point of time, I think cryptocurrency punya legitimasi. Cryptocurrency udah bisa jadi alat tukar yang legal, gitu loh. Tapi selama negara tidak mengakui, ya isu regulasi itu kan di Amerika sendiri udah dekat sebenarnya. Udah banyak lah isu-isu sejak dulu sebenarnya. Ya di Indonesia pun pasti one day akan ngikutin. Berarti kalau udah ketok palu, baru lo akan pertimbangkan mungkin. Pertimbangkan, betul. Jawabannya Mas. Ya itu dari isu-isunya sih sudah banyak gitu ya. Iya. Zaman sekarang banyak nih Ben, financial influencer di YouTube kayak di mana-mana gitu ya. Ada yang cukup terkenal juga di Indonesia namanya Timothy. Pernah tahu? Tahu. Timothy ini yang dulu sempat viral ngomong beli kopi 80.000, lo mungkin nggak ngikutin kali ya. Intinya dia itu bilang ya kalau kita mau selamat harus beli Bitcoin. Dan kita mesti pelan-pelan ninggalin uang kertas. Karena uang kertas itu akan terus kena inflasi gitu. Ini kan berarti kan investor yang progresif gitu ya. Lo sendiri kan selalu pakai uang kertas dong buat beli saham, buat beli apa. Apa tanggapan lo nih tentang orang yang pertama, progresif itu? Kalau orang itu lu bilang progresif, menurut gue itu subjektif ya. Tapi kalau lu bilang tadi dia investor, orang kayak begitu bukan investor. Spekulator. Iya. Investor belum tentu. Lalu ketika lu bilang, lu percaya atau enggak dengan influencer
finansial segala macam. Gini bro, di zaman gue dulu, umur gue udah 36 tahun gini. Di zaman gue dulu ada orang jadi motivator umur 17 tahun, ada orang jadi motivator umur 15 tahun. Dan gue gak habis pikir orang datang ke seminar itu bayar mahal untuk dengaran kata-kata motivasi dari bocah umur 15 tahun. Yang jelas-jelas kita tidak tahu backgroundnya apa, kredibilitasnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Nah orang yang lu bilang itu pengalamannya apa? Pernah dia jadi direktur di Bank BCA? Pengalamannya ya dia punya mobil mahal. Pernah dia jadi direktur di Bank Mandiri? Atau di Tokopedia? Atau di Gojek? Perusahaan unicorn, teknologi. Ada pengalaman itu? Enggak ada. Jadi manusia tempe bacem begini bekicot gue bilang. Gue gak bisa bilang itu sesuatu yang layak untuk didengar atau disaksikan. Karena mata kita ini berharga. Jangan sampai mata lu mengelabui lu dengan lelucon model begini. Sampah jadi menurut gue, buang-buang waktu. Sekalipun dia kaya. Gak ada hubungan kaya dengan idiot. Nah kalau menurut lo layak dianggap sebagai orang yang berpengalaman? Gue gak mau dibilang sebagai orang berpengalaman. Enggak. Menurut gue sebagai investor, hal yang lu tahu adalah semakin banyak lu tahu, semakin banyak lu tahu bahwa lu itu tidak tahu. Tapi lu kan juga financial influencer ya. Orang menanti-nanti kalau bisa si Benix beli saham apa nih gitu? Gue sih nggak bilang financial. Apa tadi bilang? Influencer. Secara nggak langsung, suka nggak suka, iya kan? Lu menginfluence orang. Makanya gue sangat hati-hati ketika gue ngomong sebuah saham. Karena ketika gue bikin sebuah saham apa, kemungkinan besar sahamnya bisa naik, kemungkinan besar kemudian atau sahamnya turun. Jadi gue sangat-sangat berhati-hati dengan apa yang gue ucapkan, dengan apa yang gue tampilkan. Karena menurut gue di situ ada tanggung jawab terhadap publik ketika lu mungkin lu dianggap sebagai top of mind di bidang itu gitu. Ya, tapi gue nggak mengconsider gue sebagai financial influencer sih. Gue mengconsider gue adalah sebagai investor yang kebetulan punya YouTube channel, gue sharing perjalanan investasi gue. That's it. Jadi kayak vlog lah ya, mungkin bisa gitu. Tapi lo sendiri nggak ngerasa sebagai orang yang capable, yang berpengalaman? Gue merasa gue sama sekali bukan orang yang bisa menginfluence people. Gue rasa gue bukan orang yang berpengalaman. Gue rasa di dunia ini masih banyak orang yang jauh lebih pintar di dunia investasi dari gue. Karena gue pun sampai detik ini masih terus belajar tentang itu. Jadi bisa gue bilang lo ini berusaha humble ya. Berusaha bilang lo ini masih belajar meskipun cara ngomong lo keras di YouTube gitu. Maksudnya keras gimana? Ya lo bilang si dokter ini PA, si profesor ini PA. Oh ya kalau PA gitu. Ya PA aja lah. Memang bego ya bego. Gitu. Tapi bukan artinya gue ini lebih pintar, enggak. Tapi untuk hal itu very specific that kind of things dia PA gitu. Karena kalau kita bicara investment menurut gue jauh lebih paham. Okay. Jelas. Tapi kalau lu ngomong sepak bola gue nggak ngerti. Lu ngomong bisnis kecantikan gue nggak ngerti. Oke. Kita berangkat ke topik yang agak beda nih. Iya. Lo ini kan ya ini di kepala gue aja ya. Pakai batik. Selalu bela UMKM di pikiran gue. Tapi lo pernah bikin konten bahwa lebih enak jadi investor dibanding karyawan karena karyawan itu pajaknya kegedean. Betul. Lo nggak cinta negara kah dengan image lo yang tadi nasionalis, bayar pajak aja lo nggak mau? Ini kan ada kesempatan buat bantu negara gitu. Gimana ya? Bayar negara, gue sih setuju aja bayar pajak sama negara gitu ya. Tapi kalau lu bayar pajak negara ke 1 pajero tiap tahun, 2 pajero tiap tahun, and gue bukan pengusaha saat itu gue karyawan gitu ya. Kebetulan aja gaji gue miliaran. Gaji yang gue tulis di Gojek itu kan berapa ya? 2 miliar something ya. Gue resign, gue pindah, gaji gue naik terus sampai akhirnya 5 miliar kayaknya setahun. At that time gue udah merasa capek banget. Kita pun mau digaji 10 miliar pun mayoritas pun akan hilang dari kantong lu gitu kan. And di situ gue begini, kenapa gue merasa sebel? Gue bukannya sebel gue bayar pajak negara apa enggak. Tapi gue tahu perusahaan yang gue kerja even bayar pajaknya lebih rendah dibandingin gue sendiri gitu loh. Tapi gue bekerja jauh lebih keras. Karena menurut gue gini, gue gak pernah kerja itu 9 to 5. Lu bisa tanya sama anak-anak gue. Gue sekarang udah berumur ya, umur gue 36 tahun. Tapi dulu zaman gue masih umur 20-an, masih umur 30 tahun. Gue tuh masuk jam 8 pagi, pulang kantor tuh bisa jam 2 pagi. And gue lakukan tuh konsisten. Sabtu Minggu gue juga kerja. Lu bisa tanya sama mantan karyawan gue misalkan yang di Oyo. Gue bahkan bisa sampai nginep di kantor. And it's normal buat gue karena budaya kerja gue hardcore.
Mindset gua adalah kita harus memperkaya perusahaan ini. Kita harus memperkaya pemegang saham perusahaan ini. Mindset gua adalah ketika kita bekerja untuk perusahaan apapun itu, kita harus bertindak seolah-olah kita yang punya perusahaan ini gitu loh. Kenapa? Karena gue punya pikiran gini, kalau gue punya perusahaan gue pengen karyawannya kayak gue. Gitu. Artinya apa? Oh artinya gue harus hebat dulu nih. Gue harus jadi orang yang hardcore supaya ketika pun gue nanti bikin usaha, gue punya karyawan yang kayak gue gitu. Yang kerja keras demikian rupa seperti seolah-olah dia pemilik perusahaan padahal gue bukan gitu. So gue kerja sangat keras even ketika gue sakit. Ya kayak sekarang nih gue kemarin sakit, baru balik dari Sumedang juga sakit. Gue tetap jalanin semua meeting gue gitu loh. So ketika kemudian lu bekerja sedemikian kerasnya bro, tapi kemudian hasil lu mayoritas adalah hilang gitu ya. Ya menurut gue kita cari cara yang lebih bijak, lebih pintar dalam menghasilkan uang. Investor menghasilkan duit gak buat negara? Iya menghasilkan duit juga buat negara. Bayar pajak juga? Iya bayar pajak juga buat negara. Nah ketika usia gue semakin lama semakin tua, umur gue sekarang 36 tahun, gue bisa tidur-tiduran dapat duit, bayar pajak cuman di bawah 1%, why not? Oke, nah terus bukan artinya gue gak cinta negara, gue selalu bayar pajak. Ya. Terus harusnya berapa menurut lo karyawan ini pajaknya harusnya berapa? It depends bro. Dulu ketika gue di Belanda, kerja di Belanda, orang bayar pajak itu hampir 50% dari gajinya mereka. Gede nggak? Kalau itu dilakukan di sini, presidennya pasti jatuh pasti. Gitu loh. Tetapi kenapa di situ bisa sampai 50%? Karena masyarakat mempercayakan bahwa investor terbaik adalah negara. They can utilize the money much better than the people, the government ya. Jadi lu bayar 50% ke negara, lu ikhlas. Karena lu tahu dia adalah manajer investasi terbaik, dia tahu duit pajak ini sebaiknya gue gunakan buat subsidi susu kah, buat bangun aspal kah, buat bangun rumah sakit kah. Rakyat percaya negara lebih pintar dari mereka. Tapi di negara-negara miskin, negara-negara berkembang yang korupsinya banyak, rakyat itu tidak percaya negara lebih pintar dari mereka. Dan negara yang bijak, dia merasa rakyat lebih pintar daripada negara. Oke, kalau gitu mayoritas gaji ya buat rakyat, 90% gaji buat rakyat. Karena rakyat yang nanti menentukan, oh ini buat beli sayur, ini buat beli susu, ini buat beli obligasi, ini buat beli apa. Jadi itu perilaku di negara-negara ya, bedanya berkembang sama negara yang sudah maju ya. Jadi dan orang pun ikhlas gitu. Kenapa? Karena ketika lu bayar pajak 50% misalkan, tapi lu dapat aspal yang bagus, lu operasi kanker gratis, lu melahirkan gratis gitu loh. Itu segala sesuatu hal yang lu akan jauh lebih ikhlas untuk menjalankan. Tetapi di negara yang berkembang yang korupsinya masih banyak, selayaknya menurut gua keputusan terbaik untuk memutuskan investasi itu diserahkan kepada rakyat. Jadi kasir pajak yang ya cukup rendah lah, kayak di Indonesia gua rasa mayoritas orang bayar pajak di range 10-15%. Berarti di kategori lo dulu pada saat kerja itu menurut lo maksimal 10% harusnya? Ketika gua kerja di Indonesia? Iya, terakhir itu yang gaji lo 2 miliar. Menurut gua bisa mengutilisasi itu jauh lebih bagus dibanding Menteri Keuangan. Berarti menurut lo harusnya maksimal 10%? Iya, karena menurut gua lebih pintar dari orang-orang itu gitu. Tapi semua orang tuh pasti mikir dirinya lebih pintar daripada pemerintah gak sih? Bukan karena dia pintar, karena dia sok tahu aja gitu. Gue nggak bisa bicara buat orang lain ya, tahu apa enggak ya? Lo sendiri gitu. Lo yakin lo lebih pintar? Apa hanya karena lo mungkin nggak tahu aja seberapa pintar? Gini, gampangnya gini. Lo dikasih 3.000 triliun APBN sama negara. 1 tahun ternyata 3.000 triliun itu cuma bisa jadi 3.015 triliun. Menurut lo itu pintar atau bodoh? Iya, kurang pintar. Iya, lu dikasih modal nih 10M nih buat bisnis Gamal. Setelah 1 tahun jadi 10 miliar. Jangan 10 miliar, jadi 11 miliar lah. Hebat gak menurut lu? Enggak ya, itu growth 10% loh. Negara Indonesia growthnya berapa? 5% setiap tahun. Jadi hebat gak? Tapi kan negara lain juga growthnya nggak ada yang 30% pertama. Memang itu dia, makanya orang seperti Elon Musk, orang seperti Ray Dalio, orang seperti Warren Buffett selalu berkata negara manapun di dunia ini adalah manajer investasi paling tolol di kolong langit. Karena kalau Warren Buffett cuma bisa growth 5% setahun, potong leher dia. Iyalah, gua cuma bisa ngasih duit 10% setahun sama investor gua, potong leher. Tapi kan beda ya, negara ini kan ada kepentingan betul investasi publik yang memang buat masyarakat. Betul. Harus rugi.
nggak harus rugi. Maksudnya juga. ya harus nggak harus smart lah sebenarnya. Nggak soal cuan doang gitu kayak lu investasi kan sebenarnya. Jadi ya bukan karena bodoh mungkin. Bisa juga karena sengaja. Iya karena sengaja gitu kan. Karena ada kepentingan umum mungkin. Iya, jadi ada kemungkinan gini. Yang pertama bisa jadi karena dananya terlalu besar. Tidak ada satupun manajer investasi di Indonesia, mau Schroder kayak mau siapa Mandiri, Sekuritas kayak atau apa Investama lah, yang pernah handle duit 3.000 triliun setiap tahun itu dan punya cukup otak untuk investasi itu, menurut gua sampai detik ini di negara manapun nggak ada. Nah yang kedua adalah tadi yang lu bilang betul bro, duit itu nggak semata-mata buat cuan, karena konteksnya negara ada kepentingan publik. Suatu waktu dia harus tahu dia harus bakar duit, investasi bangun sekolah, bangun jembatan, bangun rel kereta api, bangun jalan tol, ya kemungkinan nggak balik modal juga, tapi but they have to do that gitu kan. Kalau enggak ya warga-warga di desa nggak bakal pernah merasakan jalan yang bagus gitu loh. Walaupun ROI-nya harusnya kita hitung kita profit atau enggak. But ya itu dia bilang, makanya manajer investasi yang paling sulit dan yang paling bodoh ya yang mengelola keuangan negara gitu loh. Emang sama ya dibilang paling bodoh dan paling susah itu dua hal yang berbeda kan? Maksudnya mungkin lo pun juga belum tentu bisa mengesampingkan kepentingan umum hanya sekedar demi cuan kan? Betul ya. Apalagi ada kepentingan politik juga bisa kan. Digulingkan lo misalnya gitu. Iya betul. Jadi makanya emang harus balance lah. So even gue dengan skala yang tadi gue bilang ya, gue tetap respect sebetulnya sama Sri Mulyani. Jangan salah. Kenapa? Karena kita bisa, pertama yang negara kita nggak jatuh ke dalam resesi. Jerman udah resesi, sebentar lagi mungkin resesi 3 kuartal berturut-turut. Kita enggak, malah tetap growing gitu loh. Jadi ya tetap at some point of time tadi yang lu bilang bro, negara tidak mungkin bisa menyenangkan 100% semua penduduknya, nggak mungkin, pasti selalu ada haters gitu ya. Jadi ketika lu bilang apa tadi? Ya maksudnya sekalipun lu yang jadi menteri pun belum tentu bisa cuannya secuan lu jadi hedge fund ini kan. Gua rasa sih gua bisa. Dengan menyampingkan banyak kepentingan umum. Ya tetap harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau lu one day misalnya jadi menteri keuangan misalnya gitu, lu akan ngorbanin satu pihak demi kepentingan besar gitu. Kalau ya, gue sebenarnya gue nggak berminat jadi pejabat publik, gue tidak berminat jadi menteri apapun itu. Menurut gue itu tidak menyenangkan, gajinya juga kecil, jadi nggak menarik buat gue. Tapi kalau kemudian gue disuruh jadi menteri, kalau nggak gue ditembak kepala gue, dibunuh gitu kan, ya mungkin gue mau gitu ya. Nah, tapi kalau nggak, gue nggak berminat, nggak menarik lah. Takut ya? Bukan takut sih, nggak menyenangkan. Gue sekarang gue happy, gue bisa kemana yang gue mau, makan apa yang gue mau, ngomong apa yang gue mau. Tapi kan sebenarnya orang itu kebutuhannya akan mentok kalau udah banyak duit juga kan. Maksudnya lo udah nanti banyak duit, soalnya udah duit yang memang udah nggak merubah gaya hidup lo gitu. Semakin banyaknya udah, lo pasti kan pengen lebih, pengen punya jabatan, pengen apa. Pasti kan ada timbul perbedaan keinginan dari tiap masa umur lo gitu. Mungkin di umur 40 lo udah nggak pengen jadi investor, pengennya punya jabatan, punya kuasa. Iya, jadi gue orangnya bosenan. Nah, apalagi bosenan gitu. Ya gue orangnya bosenan dan gue merasa menjadi investor adalah terapi buat gue. Karena dengan menjadi investor gue bisa belajar multiple business at the same time tanpa gonta-ganti profesi. Jadi menurut gue ini adalah something, gue akhirnya ketemu passion gue setelah sekian tahun bertualang di perusahaan-perusahaan itu. Bahwa jadi investor adalah hal yang gue sangat suka, gue sangat nyaman, and I think I'm gonna do this for the rest of my life. Kalau udah bosan? Gak bisa bosan sih kayaknya. Sejauh ini gue sangat happy. Oh, jadi pasti lo kayaknya nggak akan pengen jadi pejabat publik gitu ya? Oh, sama sekali nggak. Gue udah sering ditawarin buat sama partai-partai dari sejak 10 tahun lalu, tapi gue nggak bergeming. Menurut gue nggak menarik. Dari 10 tahun lalu meskipun lo nggak terkenal sebenarnya? Enggak. 10 tahun lalu gue terkenal di Belanda bro. Jadi kalau orang-orang di sini lu di Belanda, lu dosen atau murid atau apa, pasti tahu karena gue ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Belanda. Jadi gue pernah orasi waktu itu di Den Haag, gue ngobrol di sana, bukan ngobrol, karena banyak ya orangnya ribuan ya. Ternyata gue baru tahu undangannya itu ada DPR, ada menteri. Di situ gue marah, gue maki-maki lah gitu, lu ini emang bangsat apa segala macam. Gue ngomong orasi, gue kaget gitu loh. Rupanya di situ ada Bu Menteri dulu masih dubes Belanda kita, Ibu Retno.
Sekarang jadi menteri Menlu gitu kan. Jadi gue ngomong-ngomong di situ, gue kaget ada Bu Retno, tiba-tiba ada ini gitu kan. Amin Rais di situ ada ngomong, wah syukurlah saya mantan aktivis. Kalau tidak saya udah sakit jantung hari ini dengar si Benny ngomong. Nah di situ gue kaget. Jadi karena gue banyak ngata-ngatain orang ya mayoritas sih politisi lah. Ternyata habis selesai acara, itu kan acara ribuan orang bro di Den Haag. Di belakang layar, yang gue kata-katain ini malah, Ben lu kapan lulus? Yuk masuk ke partai kita. Ben lu ngomong gini. Oh aneh banget dunia ini gitu loh. Karena mungkin yang beda bisa lebih banyak suaranya kali. Karena ini hanya cuma masalah kepentingan. Di belakang layar mah mereka ngopi-ngopi bareng lah. Ya kayak dulu Jokowi itu kan tampil beda kan. Makanya bisa menang kan. Setiap dia ikut pemilihan karena tampil beda. Mungkin karena lu tampil beda juga kali ya. I think kalau khusus Pak Jokowi ya. Menurut gua dia sangat smart. Prabowo juga berusaha tampil beda loh. Sekarang? No. Zaman itu. Ketika misalnya kita ngomong 10 tahun lalu. Dia maju pakai. Ini yang gua suka dengan timnya Pak Jokowi ya. Menurut gua pinter ya. Makanya bisa menang 2 kali berturut-turut. Bukan karena bodoh tentunya ya. Tentu. Karena pinter ya. Dia tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang hidup di masyarakat, apa yang relevan di masyarakat pada saat itu. Sehingga kalau lo inget ya, kampanyenya beliau pada saat itu, periode pertamanya, naik becak, naik andong, jadi tukang kayu gitu kan. Kesan orang sederhana apa segala macam masuk gitu loh. Tapi kalau lo lihat kampanye di jilid 2, beda loh. Bukan lagi naik becak, naik andong. Naik motor chopper, lebih mudah gitu, pakai sepatu Vans, and I think that is very smart. Kenapa? Karena kalau lu lihat Prabowo, sorry nih Pak Prabowo, walaupun gue yakin sekarang Pak Prabowo mulai ada kemungkinan ya, tapi di zaman dulu, lu lihat Prabowo kampanyenya apa? Dari jilid 1 mau jilid 2 sama, bajunya sama, pakai gaya baju Soekarno dengan 2 kantong kiri kanan. Lah anak millennials nggak connect dengan gaya itu. Gaya millennials connect dengan gaya lu. Millennials nggak connect dengan gaya gua pakai batik. Makanya kalau lihat followers gua mayoritas di atasnya 30 tahun. Gitu loh. Kalau lu mungkin gua rasa di bawah 30 tahun kali. Ya 20-an lah. 20-an lah. Nah lo dengan gaya lo tadi nih, seandainya lo nyalek, lo yakin gak lo bisa menang? Enggak, gua rasa gua kalah. Karena lo kurang ajar ya. Ngomongnya keras gitu. Sangat tidak Jawa gitu loh. Gak sopan santun. Ya pertama sih mungkin karena gua nggak minat ya. Itu dulu sih. Jadi gua nggak ada passion di situ. Gua nggak punya niat. Menurut gua menjadi anggota DPR itu tidak menyenangkan lah. Padahal suara lo bisa lebih berguna gitu kalau lo jadi anggota DPR. Bersuara tentang thrifting, tentang apa kan bisa lebih berguna gitu. Tergantung bro. Lu bilang berguna itu mungkin karena lu nggak berguna ya. Tapi kan banyak juga orang yang tersinggung gitu loh. Ya misal lo bilang thrifting ini. Dan di Indonesia bukan orang berguna yang menang. Sistem demokrasi adalah siapa yang paling populer yang menang. Bukan siapa yang paling pintar. Itu kan untuk masuk ke gedung DPR. Begitu udah masuk kan lo bisa tuh bersuara bahwa misalnya thrifting ini buruk. Lo bisa. Gue gak minat bro, gajinya kecil. Gue profesional itu aja. Meskipun bisa membantu orang. Profesional dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya orang yang sangat ahli melakukan sesuatu dan dibayar untuk itu. Gitu. Ketika menurut gue sangat ahli ya. Ketika gue merasa sangat ahli, menurut gue super ahli. Tapi gue tidak dibayar sesuai. Lo bayangin aja. Misalkan Messi suruh main Persija, mau nggak? Nggak bakal mau lah. Oke. Nah kita ngomongin thrifting dikit nih. Seandainya lo jadi konsultan politik, seandainya caleg ini mau angkat isu thrifting. Menurut lo lebih baik dia membela orang yang jual barang thriftingan atau membela atau melarang thrifting gitu? Oke, kalau gue jadi konsultan politik udah pasti klien gue menang. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kenapa? Karena gue investor. Gue banyak menghabiskan dunia gue di dunia nyata. Di akar rumput. Di kampung-kampung, ke pasar-pasar tradisional. Kalau lihat WhatsApp gue isinya harga tomat di Palangkaraya. Harga daging sapi di Samarinda. Karena gue dunia investasi gitu, jadi gue kumpulin data itu, and we live with that community. Nah, kalau kembali ke thrifting, caleg mengandalkan isu thrifting, menurut gue calegnya sudah pasti bodoh. Kenapa? Karena pengusaha thrifting itu sangat-sangat kecil.
Yang pasti menang orang yang bisa masuk ke dalam profesi yang mayoritas di provinsi atau kabupatennya. Contoh, Pak Gamal dari daerah Cianjur, mayoritas apa? Petani. Kita pro buruh, kita pro petani. Bikin pupuk murah. Pupuk subsidi harus diperbanyak. Lu menang. Meskipun thrifting ini pembelinya banyak. Thrifting pembelinya banyak, tapi kan mayoritas alay boy. Mungkin bisa pun, milih loh. Mungkin pun gak punya KTP. Banyak yang bisa milih loh. Maksudnya milih? Banyak yang 17 tahun bisa milih gitu. Betul, tapi lokasinya di mana? Di Jakarta kah atau di Wonosobo? Iya tahu. I don't think people in Wonosobo peduli thrifting ini apa gitu kan. Tapi mungkin orang-orang yang alay boy, gue pengen pakai baju H&M yang terkenal atau Prada. Ya gue rasa itu mungkin orang Bandung. Kalau sekedar untuk disosmedin misalnya gitu. Ya kalau kan ini kan banyak penjual thrifting nangis di TikTok. Nggak boleh jualan lagi kan. Sedih-sedihan lah, banyak yang simpati. Bagus. Tapi yang pegawai UMKM tekstil pun kan juga banyak yang orang kecil juga yang banyak nangis gara-gara ada thrifting mereka jadi nggak laku gitu. Jauh lebih banyak korban PHK di pabrik tekstil, nilainya ribuan. Meskipun sama-sama grassroots ya, meskipun sama-sama grassroots gitu. Sama-sama grassroots, tapi kita harus, namanya tadi, makanya jadi menteri susah ya. Lo harus memihak. Mana yang lo akan bela? Gue akan membela mana, kepentingan mana yang paling banyak dirugikan. Which is menyediakan lapangan kerja buat jutaan karyawan tekstil itu tidak mudah gitu loh. So kalau mereka tidak dilindungi, mau lari kemana mereka ini? Jadi jangan salah ya. Banyak yang pro thrifting di situ, yang pro gua di video itu. Ya Pak Benny, terima kasih sudah menyuarakan. Saya perusahaan konveksi dari Bandung. Ya saya bangkrut nih karena banyak orang-orang jualan pakaian bekas. Jadi banyak pengusaha-pengusaha UMKM itu yang memang dia setuju. Dan memang banyak yang bangkrut karena impor-impor ilegal gak jelas ini. Tapi juga ada yang gak setuju kan sama video lo pasti. Gua gak peduli. Yang bilang thrifting itu apa salahnya? Cuman kecil kok angkanya gitu. Enggak, sangat besar lah. Tahu dari mana angkanya kecil? Datanya dia bilang. Iya, datanya dari mana? Ya didapat dari internet. No, dia dapat data itu dari BPS. Sekarang pertanyaan gue gini, orang impor barang ilegal apa lapor sama BPS? Ya enggak. Ya udah, berarti datanya. Masa gue impor barang ilegal ya? Ilegal itu apa? Kokain, narkoba lu impor. Lu Pak BPS saya impor dulu ya 2 ton hari ini. Besok impor 2 ton. Nah itu BPS tahu dari mana? Dapat data dari mana bahwa ada thriftingan masuk yang kan ada ilmu astrologi bro. Oh ini perkiraan kasar. Bukan perkiraan kasar. Biar kelihatan kerja ada banyak cara lah. Tapi namanya penyelundup tidak mungkin lapor, Pak Bos, gue impor dulu barang ilegal. Tebak-tebak aja ya. Gua gak mau bilang, banyak teman kita juga di BPS. Oke. Tahun depan Pilpres. Siapa presiden yang paling bisa menguntungkan lo nih? Paling bisa membawa IHSG roket, karena kan duit lo kan di saham semua nih katanya gitu. Mayoritas saham semua. Siapa Ben yang lo jagokan? Saat ini belum kelihatan mana presiden yang bisa menguntungkan kita, para investor. Ingat ya, gue investor, jadi kepentingan, gue ada kepentingan di sini. Gue jujur, gue ada kepentingan. Gue tidak akan netral. Gue akan memilih yang akan menguntungkan kita, para investor. That's it. Belum ada? Pada saat ini belum kelihatan. Tapi in the end kalau ngambang terus kayak sekarang sampai akhir, lo akan pilih siapa? Sampai Februari masih ngambang. Akan yang paling menguntungkan pasti. Meskipun ngambang semua. Itulah judinya jadinya. Iya, judi di mana kita menyerahkan nyawa, jiwa raga kita 5 tahun ke depan pada seseorang. Ya, at the end of the day itu akan jadi judi. Tapi lo nggak akan pilih dari yang paling merakyat atau yang paling. Gak ada hubungannya. Gak ada yang merakyat, yang namanya elit itu semua istrinya banyak. Ya orang kan. Mobilnya banyak. Tapi kan majority Indonesia ini kan orang-orangnya ngelihatnya kayak gitu kan. Siapa yang paling merakyat, siapa yang paling agamis, siapa yang paling. Gue kira bro, jujur ya. 20 tahun terakhir iya. Gue kenal ada orang spesialis nyalek di daerah miskin dan terpilih berulang-ulang. Kalau ketemu dia bilang, Ben gue berharap di daerah gue gak ada yang nonton YouTube lu, ntar orang tambah kaya gak milih gue. Gitu loh. Jadi doa dia tiap hari adalah supaya orang tetap miskin di daerah dia. Jadi kalau dia kampanye bisa bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak, bikin musik dangdut yang tolol-tolol gitulah, ngundang komedian gitu kan. Sampai kapanpun dia berharap begitu. Ketika kampanye apa? Kita harus bela rakyat jelata, kita harus begini.
Setelah saya caleg, semoga ini orang gak tambah kaya kan gitu. Apapun partainya. So yang kita perlu pilih adalah lu jangan pernah fanatik dengan kandidat tertentu, dengan partai tertentu. Gua garansi bro, karena penonton lu banyak ya. Mungkin mayoritas anak muda. Ini gua garansi bro. Karena follower gue itu banyak pejabat, follower gue itu banyak anggota DPR, jenderal banyak follower Benix. Beberapa suka ngopi-ngopi. Gua garansi bro, mereka yang lu lihat di TV ini berantem partai X dengan Y, tokoh A dengan B berantem kayak udah bunuh-bunuhan segala macam. Ujung-ujungnya apa? Ngopi bareng bro. Gitu loh. Jadi yang di bawah ini tolong lalu jangan tolol-tolol banget gitu ya. Ngebela partai apa atau tokoh apa gitu. Atau calon yang mana gitu. Ujung-ujungnya ngopi bareng. Tapi kan ada yang benar-benar saling benci. Nggak ada bro, nggak ada. Satu pun ngopi bareng kalau udah ngomongin project. Contoh misalnya dulu Megawati sempat nggak pernah ngobrol sama SBY. Itu kan benar-benar real. Nyata bahwa memang saling nggak suka gitu. Iya tapi di bawahnya kan ngopi bareng. Nah kalau ngomongin zaman Jokowi, bagus menurut lo? Menurut gue pribadi, kalau gue investor ya. Jadi lu harus lihat IHSG, namanya investor. Indeks harga saham gabungan 10 tahun SBY dengan 10 tahun Jokowi, ya bagus 10 tahun Jokowi. Kita lihat dari kacamata investor. Karena bikin jalan. Lebih ke kestabilan politik ya menurut gue. Hebatnya Jokowi menurut gue dia bisa merangkul musuh-musuhnya. Ya Prabowo aja jadi CS-nya sekarang. Apa nggak ajaib? Berarti kalau begini sudah jelas lo harusnya pilih yang terang-terangan mau merangkul lawan politiknya kalau menang gitu kan. Lebih ke strategi investasi gue. Jadi gue lagi berpikir nih, ini jujur-jujuran sama teman-teman. Gue mau investasi besar-besaran ke Kalimantan Timur. Arada IKN, ibu kota baru. I think that's big money gitu loh. Oke. Ya, gue punya teman baik, udah tua, orang Hongaria, umur 70-an tahun, beli tanah di belakang Citos, Cilandak. Dia bilang, Ben ini tanah gue beli dulu harganya 6.000 per meter. Dia punya 2 hektar bro di belakang situ. Dekat dari sini nanti gue anterin kalau mau. Sekarang tahu nggak harga tanahnya berapa? 60 juta bro. Dari 6.000 perak ke 60 juta. Jadi dia bilang, jadi terus lu udah beli tanah di mana? Ya Ben gue udah beli di Kalimantan. Woi bro, orang asing banyak banget di Kalimantan udah pada koleksi tanah ini. Nah kita dikibulin, kita malah nggak beli gitu loh, kan aneh. Kita harus investasi, jangan ketinggalan lah. Lu ke Kalimantan Timur, banyak orang Jepang, banyak orang Korea. Berarti lo sepertinya kecenderungannya Prabowo ya? Tergantung sekali lagi ya. Strategi investasi kita. Terlihatnya begitu kan? Terlihat yang akan menjadi Jokowi selanjutnya maksudnya gitu. Tergantung ya, gini kita jujur-jujuran aja ya. Di Kalimantan Timur IKN itu banyak tanahnya siapa sih? Lu tau gak? Siapa? Gue nggak, ini ada kamera nih. Oke. Tapi ada yang jadi menteri lah, menteri-menteri di sana udah punya banyak tanah lah, jenderal-jenderal juga di sana. Kita juga ada beli tanah, tetangga kita mantan Panglima TNI gitu loh, lomba-lomba koleksi tanah lah. Gue nggak bisa bilang itu sih, tapi gue akan cocokkan dengan strategi investasi gue. Kalau menurut gue 5 tahun ke depan bagus sektor pariwisata, gue akan pilih presiden yang pro pariwisata. Kalau menurut gue 5 tahun ke depan akan terjadi perang dunia ketiga, gue akan pilih presiden yang bisa dan mengerti dunia militer. Gitu. Ada kemungkinan nggak perang dunia? Gue akan pilih presiden yang kelemar-kelemar, yang nggak proven lah. Kalau 3 tahun ke depan menurut gue IKN akan bagus, gue akan pilih presiden yang mengarah ke IKN. Kalau 5 tahun ke depan gue merasa dunia AI akan bagus, gue akan pilih yang ke sana. Jadi lebih ke strategi investasinya mau ke arah mana nih? Karena gue investor gitu loh. Tapi kalau ditanya per hari ini, ada kemungkinan besar gue akan condong kepada mereka yang pro investasi, gitu sih. Itu aja. Bukan pro subsidi. Subsidi ada bagusnya ada enggaknya gitu. Tergantung juga. Contoh subsidi apa? Ya BBM. Ya subsidi BBM siapa yang menikmati? Semua, banyak orang kaya juga. Menurut gue tidak. Yang menikmati tertinggi subsidi BBM ratusan triliun bukan rakyat Indonesia. Tempat kita beli. Tapi orang Jepang. Karena? Kalau BBM mahal lu gak akan mau punya 3 mobil di rumah lu. Oke. Jadi selamatlah lu menjadi budak Jepang.
Tapi berarti kalau mobil Jepang makin laku, pabrik makin banyak dong. Pekerjaan juga makin banyak dong. Bisa ya, bisa tidak, tergantung. Kan mereka bayar royalti. Pakai merek itu kan bayar. Orang beli sahamnya Unilever, hahaha Pepsodent laku banget ya, ada di Irian Jaya dari Sabang sampai Merauke ada Pepsodent. Hahaha happy banget nih Unilever produk Indonesia. Faktanya apa? Duit Unilever banyak gak keluar? Buat bayar royalti ke Unilever di Belanda, pemegang merek. Yang beli ini orang-orang di warung ini, merek Indonesia, tolol. Beli nih, ini baru bilang nih, merek lokal, Johnny Cream, merek lokal. Oke, nyambung ke mobil nih. Sekarang ada kebijakan subsidi mobil listrik. Ini seru nih. Di luar negeri yang disubsidi adalah mobil lokalnya. Di sini yang disubsidi mobil Cina, mobil Korea. Apakah nggak apa-apa pakai uang negara buat subsidi brand luar negeri hanya karena mereka punya pabrik di sini? Kenapa nggak SMK? Kenapa nggak Sigesit gitu? Ya mobil lokal sih belum ada yang. Kan kita ngomong mobil listrik ya. Kayaknya belum ada sih mobil lokal yang listrik ya, setahu gue ya. Belum ada sih. Iya, jadi apa yang mau disubsidi? Karena gini ya, ini gue mau bikin videonya. Sebenarnya gue mau kasih ke tim kalian. Karena editing kalian bagus banget. Konten ini bakal meledak kalau kalian bikin bisa 60 juta view gue yakin. Judulnya apa? Indonesia Budak Jepang. Bertahun-tahun kita dikadalin. Lu kalau mau sukses lu harus punya, lu masih kecil ya, cita-cita lu apa? Gue pengen punya motor Shogun. Gue pengen punya Astrea, Ninja, Tiger segala macem. Terus nanti lu mau upgrade. Udah naik motor, lu beli mobil. Lu beli dulu Kijang atau lu beli dulu Avanza, nanti upgrade ke Innova upgrade ke Fortuner, upgrade ke sebagai indikator orang sukses di Indonesia. Ngeri. Kenapa? Karena duit lu lari ke Kaisar Jepang. Aneh. Terus kemudian nih ya mobil listrik. Banyak orang yang anti sama mobil listrik ya. Mungkin karena dia anti Jokowi segala macam. Subsidinya. Nah, gini. Gua sangat pro, jadi tolong dicatat ya. Gua ini bukan politisi, nggak condong ke kandidat manapun, nggak ada urusan. Tapi industri lokal, industri nasional, jauh lebih untung mana? Kalau kita dukung mobil ICE, internal combustion engine, mobil bahan bakar tradisional itu, atau mobil listrik. Jauh lebih untung Indonesia mensubsidi mobil listrik. Kenapa bro? Ketika lu beli mobil ICE, beli mobil tradisional, duit lu, pajak lu, keringat dan air mata lu, apalagi orang kayak gue bayar pajak ratusan juta. Gue mikirin duit pajak gue lari kemana? Buat subsidi BBM. Subsidi BBM memperkaya orang Jepang. Aneh gitu loh. Lebih baik gue beli mobil listrik. Kenapa? Mobil listrik, komponen termahal dalam sebuah mobil listrik adalah baterai. Mayoritas baterai itu sumbernya dari ya Indonesia. Lalu yang kedua, ada mantan wakil presiden nih, agak tolol memang orangnya. Agak sedih gue liatnya. Dia bilang ngapain lu subsidi mobil listrik bla 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 bla. Ini kan jelek. Lu tahu nggak mobil listrik itu kan kotor, sumber energi dari batu bara. Iya bego. Ini memang wapres bego memang. Si Dodol ini bilang kan listrik dari batu bara. Lu tahu nggak batu bara itu dari mana asalnya? Indonesia. Jadi satu ditenagai oleh minyak bumi, memperkaya orang Jepang, memperkaya raja-raja minyak di Timur Tengah. Duit kita lari ke sana. Kita nggak punya minyak, kita berapa sih? Larinya ke sana duit kita buat beli bensin. Satu lagi duit kita larinya buat beli batu bara punya kita sendiri, memperkaya Adaro, memperkaya United Tractor, memperkaya ITMG, memperkaya PTBA. Gua sebagai investor, gua lebih rela duit gua pergi ke batu bara lokal ini. Memproduksi listrik dipakai mobil listrik kita. Gua tidak rela duit kita pergi ke Timur Tengah, duit kita pergi ke Singapura, duit kita pergi ke Jepang. Kenapa? Kita beli minyak itu pakai trader kapal-kapal dari Jepang. VLCC punya Indonesia, Very Large Crude Carrier itu. Ada 2 Pertamina punya. Punya siapa? Tapi mungkin concernnya adalah batu bara ini merusak lingkungan gitu. Kerok-kerok gitu. Nggak ada rusak lingkungan lah. Kalau di ngomongin rusak lingkungan, kita harus protes ke Inggris, ke Eropa. Mereka duluan lakukan industrialisasi jauh lebih hebat dari kita, lebih parah. Kita masih punya banyak pohon di Kalimantan gitu. Batu bara kita sangat banyak, tidak logis kita bakar bensin, minyak bumi itu. Lebih logis kita pakai batu bara kita lah, memberdayakan orang lokal. Selesai itu. Bos batu bara ini pasti uangnya stay di Indonesia gitu. Ya most likely lah. At least mereka bayar pajak.
At least bayar pajak. Iya, buat rakyat Indonesia. Berarti lo pro dengan kebijakan subsidi meskipun bukan brand lokal gitu ya? Iya, supaya mengurangi subsidi BBM itu kan? Betul, kan subsidi BBM itu kita mensubsidi orang Jepang, gue tidak rela. Berarti lo akan beli saham batubara? Oh, ini mengarahkan ke arah sana. Ya gak ada hubungan sih, gue termasuk orang yang bisa dibilang gue malas investasi di pertambangan. Karena kan lo yakin bakal cerah, ini bakalan growth-nya bakal bagus dong, subsidi lo. Iya, kemungkinan bakal mati kalau batu bara sih. Udah jelas lah kalau semua. Terus orang apa? Nikel gitu. Gini, kan gue orang aliran yang investasi harus datang lihat rasakan ya. Lu pernah investasi batu bara gak? Enggak. Oke. Tidak enak investasi di saham pertambangan karena kita harus pergi masuk ke dalam tengah hutan, lewatin sungai, lewatin gunung, lewatin helikopter, capek bro, karena gue investor sejati. So gue sangat bete kalau investasi di saham berhubungan dengan pertambangan. Bukan soal masalah prospeknya segala macam ya, tapi karena gue harus datang dan lihat gitu loh. And I don't think it's fun gitu loh. Gue kemarin ada investasi di tambang timah di Belitung, and gue happy cuan. Capek banget bro, kita datang pakai Ford Ranger, jalan aspalnya cuma sedikit, berhenti di pinggir jalan, terus jalan kaki lewatin banyak lagi gunung, ada 3 gunung 4 gunung, lewatin sungai, panas terik hujan semua jadi satu. Dan tambang timah itu pasir semua bro, terus ada kolam-kolam di sini, kolam-kolam beracun, lu nyemplung ya lu gatal-gatal, merkuri segala macam. Kagak enak, nggak enak bro, asli nggak enak. Itu doang alasannya, hanya karena lu harus datang dan susah. Iya, dan gue nggak mau, gue maunya kan. Tapi prospeknya bagus gak gitu? Batu bara? Enggak bagus. Bukan hanya karena lu malas aja? Karena banyak orang yang anti mobil listrik. Pertama. Yang kedua, saat ini agenda. Iya. Yang kedua, Eropa itu keras banget kan sikat kita. Sawit nggak boleh masuk, batu bara harus diganti, segala macam. Jadi black campaign-nya itu banyak terkait batu bara itu. Memang orang harus pintar-pintar. Bisa mereka offset sih dengan tanam lebih banyak pohon. Jadi banyak, jangan khawatir ya teman-teman. Banyak perusahaan batu bara kok yang udah mulai tanam hutan, bangun hutan, konservasi hutan. So itu gantinya lah. Ini kan kedepannya pasti bakal makin murah mobil listrik kan, baterainya pasti bakal hopefully. Pastilah. Yeah. Perkembangan zaman kan. Ditambah subsidi yang besar banget menurut gua. Siapa yang nggak tertarik buat beli mobil listrik gitu kan? Saat ini enggak lah, masih mahal bro. Tapi diskonnya itu kan besar banget gitu loh. Secara kasat mata kelihatannya tuh diskonnya tuh lumayan itu kan, 10% loh. Jadi pasti kan harusnya bakalan maju gitu industri ini gitu. Menurut gua kita harus bisa lebih berani sih, karena di negara Skandinavia subsidi mobil itu bisa sampai 30% gitu loh. Kalau memang kita serius mau ningkatin itu mobil listrik kita ya, harus lebih berani negara. Kenapa? Lu offset aja dari BBM itu. Subsidi BBM kita cuy bukan 10-20 triliun, ratus sampai detik ini udah ribuan triliun bahkan. Itu yang dialihin ke subsidi mobil listrik gitu ya? I think so, mobil listrik, motor listrik, truk listrik. Oke. Ya ini cukup membuat gua nunggu dulu kali ya. Beli mobil listrik mungkin bakalan naik ke diskonnya kapan-kapan ya. Iya, gue udah hitung sih sebenarnya. Naik mobil listrik itu kita bisa hemat sampai 80 juta setiap tahun. Kalau mobilitas 15.000 kilometer per tahun. Dan diskonnya harusnya makin tahun makin besar. Harus seperti itu. Tinggal presiden selanjutnya itu pro ke Amerika, atau pro ke Timur Tengah, atau pro ke Jepang, atau pro ke Cina. That's what we have to see gitu loh. Jokowi pro ke? Dia balance menurut gue. Dia presiden yang paling balance. Dia berani ngelawan Amerika. Dia berani ngelawan Jerman. Berapa kali dia disabotase sama Jerman ya. Mau dari pakai metode terorisme lah. Metode sogok-sogok LSM lah. Banyak bro. Sekali lagi banyak. Jangan kira ya teroris-teroris di sini ngebom Aceh Merdeka, Papua Merdeka. Jangan kira itu pakai rupiah ya bayarnya. Bayarnya pakai dolar lah. Nah Ben, mungkin nih udah masuk ke bagian akhir nih. Tujuan akhir lo apa nih? Bikin YouTube. Nggak cuma nyari AdSense. Pasti kan karena lo punya duit dan lo rugi bahkan kan. Tujuannya apa? Apakah mau jadi paus? Apakah mau bikin workshop? Atau gimana? Tujuannya kita itu mengedukasi bro. Mengedukasi investor di Indonesia, karena gue termasuk barisan sakit hati. Dari? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, gue itu mantan trader. Gue itu mantan scalper bahkan, dan gue sangat jago. Gue bisa cuan 1%, 2% sehari, itu gampang buat gue. Sampai at one point of time di zaman gue ya, kalau kita mau buka rekening sekuritas harus datang ke Geraparinya, ke tokonya gitu loh. At one point of time gue datang ke Gerapari,
Dan gue lihat kok yang ngantri, yang duduk-duduk di situ banyak kan nenek-nenek, popo-popo, kakek-kakek, yang di Kelapa Gading tuh kan. Sedih banget, mereka mau beli saham sampai tanya dulu sama kasirnya, beli apa hari ini? Oh gitu ya, terus mereka buka aplikasinya. Mau beli saham aja? Ini gimana ya? Ini angkanya berapa ya? Kepencet nih, kepencet. Aduh. Di situ lah gue baru selama ini gue ambil duit jadi dari orang-orang sedih seperti ini. Orang-orang tua. Orang tua kaya kan? Orang-orang ya kaya, orang bodoh ya gue bilangnya sih bodoh. Bodoh tapi kaya. Bodoh tapi kaya gitu loh. Tapi mereka menurut gue korban. Gak ngerti apa yang mereka lakukan gitu loh. And sedih banget ya. Udah pasti mereka loss ya, memang mereka loss cuy. Mereka loss aja terus. Jadi di situ gue mulai berpikir, ya nggak enak ya, nggak fair ya permainan ini gitu loh. Jadi selama ini gue bisa cuan 1% satu hari dari orang-orang sedih ini gitu loh. Menurut gue itu tidak elok menurut gue. Tapi klise nggak sih? Tujuan lo hanya kebaikan yang nggak dan duit juga. Ya kedua ternyata cuannya lebih untung jadi investor. Gitu. Lu kalau jadi trader cuma dapat 1%, 2% mau buat apa ya? Tapi mungkin ingin menjadi paus. Paus itu apa? Ya lu bilang saham ini bagus, orang pada beli, lu untung, lu masuk duluan. Ada kemungkinan, dan itu sebuah anomali. Jadi ketika misalkan gue bilang saham apa ya, orang-orang malah bilang jangan beli, si Benny udah masuk nih, jangan-jangan dia mau keluar. Itu anomali loh. Jadi sebenarnya lu pengennya gue beli apa nggak beli? Karena ada juga yang bilang, jangan beli, si Benny aja nggak mau beli. Itu cuma ngejebak lu. Jadi sebenarnya lu pengennya gue beli apa nggak sih di saham itu? Ketika gue nggak beli, lu ngomong si Benny aja nggak beli. Dia cuma mancing lu aja cuma masuk. Atau jadi lu lebih nyaman gue beli apa nggak beli sebenarnya? Tapi kan kalau pengikut lo yang udah bener-bener pengikut lo nih yang suka sama lo nih, pasti kan dia percaya sama lo. Lo bilang masuk saham batu bara misalnya, dia pasti ngikutin. Di saham apa dia ngikutin. Itulah gue nggak pernah sharing nama saham, itu gue sangat jarang gue sebut merek. Kan banyak orang-orang lain nih, financial influencer yang bikin grup Telegram premium, yang di situ dikasih tahu beli saham apa. Iya gue enggak. Nanti mungkin. Enggak sih, gue pure edukasi sih bro. Jadi kalau lu ikutin YouTube kita yang original yang awal banget ya, gue tuh ngomong itu bisa sampai 3 jam. Iya. Kalau orang-orang yang follower gue dari lama tahu kali 3 jam 2 jam, and that's for free. Gue kasih ilmu gitu ya. Teman kan lama-lama karena waktu itu COVID ya. Jadi Sabtu Minggu itu kan gue biasanya kerja. Karena COVID ya Sabtu Minggu masih di rumah ya gue ngobrol akhirnya tiap hari Sabtu jam 9 pagi. Itu rutin tuh selama 1 tahun gue ngomong. Gue sekali ngomong 2 jam 3 jam. Orang pada gak tahu ya. Gue kalau diundang ngajar itu gue dibayar $3,000 per jam. Jadi gue pernah diundang ke kampus. Gue bilang lu itu beruntung karena lu harusnya bayar sama gue $3,000. But you get this for free. And you're fucking stupid if you're not asking anything. Karena orang harus bayar mahal kalau mau ketemu gue. Gue profesional, ingat. Profesional itu apa? Orang yang sangat ahli dalam pekerjaannya dan dibayar, not for free. Jadi, and I'm willing to at that time ya. Karena gue gak ada waktu, karena waktu itu COVID, ya gue ngomong aja panjang gitu loh. Makin kesini kan udah dibuka, udah gak ada lockdown segala macam. Ya gue tiap Sabtu Minggu ya kerja, gue keliling Indonesia gitu loh. Gue udah gak bisa lagi begitu. But ya kita salah satu usaha kita tadi investment juga ada juga edukasi gitu. Okay. Edukasi ya ada yang free, ada juga orang yang kalau mau bayar ya silakan. Kalau tapi sama aja sebenarnya. 3 jam itu zaman dulu kan ya, sebelum subs lo gede kayak sekarang gitu ya. Sekarang kan lebih komersil nih YouTube-nya, lebih bahas isu-isu yang populer, bahas Transmart lah, bahas Tani Hub dan teman-temannya gitu. Iya karena gue bilang sama mereka. Gue nggak mau tahu pokoknya kameramen lah apalah segala macam, editor gitu. Kalian harus sustain gitu loh. Ya kali gue mau subsidi terus makanya ratusan juta gitu tiap bulan gitu loh. Ya kali. Itu kenapa sekarang lebih pendek videonya, lebih. Enggak, itu lebih ke karena waktu ya. Jadi gue cuma bisa ke kantor itu seminggu sekali. Okay. Jadi ketika gue datang ke kantor gue bawa batik 3 biji 4 biji, syuting langsung beberapa video gitu loh. Dan lo kan selalu bilang kalau mau video selanjutnya likes dulu 50.000 likes baru gue bikinin. Ya. Itu buat beberapa video ya, yang menurut gue beresiko tinggi. Yang part-partan ya. Iya, tahu nggak kenapa? Karena kalau ternyata nggak terlalu banyak orang yang suka, makin dikit gue punya backing. Netizen maksudnya? Iya. Jadi netizen bisa menyelamatkan lo kalau lo kenapa-napa. Oh, gue percaya dengan kekuatan masyarakat sipil.
Oke. Iya, kalau seandainya yang nge-like cuma 1 biji 2 biji terus gue dari part 2, mati gue besok. Mati, gue jamin mati. Jadi tujuannya benar-benar bukan manusia yang kita omongin, ini monster, bro. Terus kenapa lo cari masalah? Gue nggak cari masalah. Ketika lu berbicara tentang perusahaan publik, lu harus siap. Lu akan dicek and recheck oleh publik. Publik berhak untuk tahu. Berhak bikin video. Berhak, sangat berhak. Karena itulah namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Publik berhak untuk tahu. Ketika seorang direksi bilang besok kita akan profit 3 triliun per hari. Tapi investornya boncos. Ya menurut lu fair nggak? Oke. Tanyaan terakhir. Lu nggak mau jadi anggota DPR karena gajinya kecil? Iya betul. Bukannya lo untung ya kalau jadi anggota DPR plus investor? Lu bisa tahu ke arah kebijakan negara selanjutnya apa? Itu kan conflict of interest. Lu menyalahgunakan kekuasaan lu, jabatan lu, menurut gue itu tidak betul. Kenyataannya ada yang begitu. Kalau di Amerika ada ya, gue ngomong ya. Itu sah, itu legal. Di Amerika banyak yang memang lembaga lobby. Senator dia punya suaminya yang investasi di Oh, lu ngomongin Pelosi ya? Pelosi ya. Iya. Untung kan? Ya, gue kan mantan lawyer ya. Jadi gue bisa bilang ketika gue suka orang itu yang profesional. Contoh gini, ketika lu jadi hakim, lu harus adil. Lu harus adil. Ketika lu jadi lawyer, lu harus memenangkan klien lu dengan segala cara. Jadi lu profesional. Ya kali klien lu bunuh orang, lu ketemu hakim, ya pak dia memang bunuh pak, aku putusin, iya. Lu gak profesional. Iya dong. Jadi ketika lu menjadi anggota DPR, lu juga harus profesional. Jangan main saham. Jangan lu kadalin orang, jangan lu kibulin rakyat, jangan lu korupsi. Lu harus profesional. Lu diamanatkan untuk menyuarakan kepentingan bangsa, kepentingan orang banyak, lu profesional. Tapi kalau lu jadi investor, gue juga profesional. Gue akan membela kepentingan investor. That's it. Oke. Profesional aja di bidang lu. Siap. Thank you, Ben. Thank you, Bro Gamal. Ya. Kita udah diundang. Gue kaget kita jadi yang pertama di podcast ini. Ya. Nextnya Ferry Irwandi karena nggak sempet sekarang nih. Jadi lo dulu nih, karena lo juga orangnya kan cukup kasar ya kalau ngomong ngata-ngatain dokter, profesor. Gue bilang gue nggak kasar, gue apa adanya. Jadi kalau kasar kan gue bilang orang, kalau tukang tipu, udah itu aja. Kalau tukang tipu lu bilang malaikat kan aneh. Tapi mereka nggak nipu kan? Oh, gue nggak ngomongin yang. Iya, maksudnya mereka kan salah ngomong, beda sama niat salah ngomong gitu loh. Intensi kita nggak tahu, tapi kalau data fakta 2 tambah 2 sama dengan 4 lu bilang 3, either lu goblok sengaja atau lu nipu. 2 tambah 2 berapa bro? 4. Ya kalau lu bilang 3, menurut lu apa? Layak orang bego dikata-katain. Bukan dikata-katain. Kalau pinter bilang pinter, kalau cakep bilang cakep, kalau jelek bilang jelek. Gue orangnya apa adanya gitu. Kalau temen gue datang, Ben dandanan gue bagus nggak lu jelek kayak monyet. Kalau realitanya begitu, kenapa? Tapi kalau memang cantik lu bagus, lu mirip Sandra Dewi. Oh kalau nggak lu, kalau lu agak unik, dandanan lu mirip Doraemon gitu. Apa adanya aja sih. Jadi nggak ada dibuat-buat. Jadi. Oke, gue tunggu next siapa lagi yang lo hajar ya? Nggak ada lah bro. Kita nggak pernah hajar orang. Kita cuman katakan apa yang terjadi. Kita cuma menyampaikan fakta gitu loh, berdasarkan data. Kita nggak, kalau orang jelek-jelekin kan jatuhnya gibah ya, jadi kayak ngegosip. Kita bukan channel gosip. No, kita banyak yang merasa begitu di kolom komentar kan gue lihat. Enggak, kita data and fakta. Ini si Benix kalau emang beneran pintar ya udah baik-baik aja, sopan santun, jangan sok tahu ngata-ngatain orang. Iya, banyak orang lagi, gitu, mempersamakan kebaikan dengan kejujuran. Padahal nggak ada hubungannya gitu. Orang paling baik di dunia pun hobinya bunuh orang. Setuju gak lo? Siapa tuh maksudnya? Nggak tahu, lu pasti tahu. Oke, Ben, thank you.